Kita akan belajar mengapa kita berbicara berbahasa roh, ya. Mengapa kita berbicara dengan bahasa roh? Haleluya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab mengapa kita berbahasa roh? Saudara, kita adalah aliran Pentakosta dan kita meyakini ya di dalam gereja kita ya, di dalam iman kita bahwa kita menggunakan bahasa roh itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dan mengapa gitu ya kita berbicara dalam bahasa roh gitu ya? Karena ada gereja-gereja ya atau mungkin anak-anak Tuhan gitu ya yang tidak menggunakan bahasa roh. Dia percaya Roh Kudus tapi dia tidak percaya dengan bahasa roh ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan atau terlebih khusus lagi kita sebagai jemaat gereja sidang jemaat Allah ya, kita meyakini hal ini bahwa kita berbicara dalam bahasa roh ya. Jadi kita mesti tahu mengapa gitu ya, supaya kalau ada orang-orang yang bertanya kepada kita, kenapa sih di gerejamu kok menggunakan bahasa roh gitu ya, sedangkan kami mungkin tidak gitu ya. Nah, kita mesti bisa menjawab mereka. Kenapa gitu ya? Nah, alasannya bukan karena itu ada di dalam satu bagian di dalam gereja sidang jemaat Allah, tetapi alasan yang utama karena itu ada di dalam Alkitab, yaitu firman Allah yang hidup itu. Ya, di dalam Alkitab dengan jelas ya ada mengatakan tentang bahasa roh ya. Nah, oleh sebab itulah kenapa gereja kita juga berpatokan akan hal ini. Nah, kita mau belajar beberapa hal mengapa kita berbicara dalam bahasa roh. Apa sih tujuannya atau apa faedahnya kita berbicara dalam bahasa yang mungkin kita tidak pahami ya. Saya dulu waktu pertama kali ke gereja ini, karena saya dari gereja lama gitu ya, saya juga tidak tahu awalnya gitu ya. Tetapi satu hal yang jadi kerinduan terbesar di dalam diri saya waktu itu, pokoknya saya mau datang sama Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau beribadah sama Tuhan. Saya nggak peduli waktu itu gerejanya gereja apa ya. Yang satu kerinduan di dalam diri saya yang terbesar waktu itu, saya masih SMP. Pokoknya saya hari Minggu harus ke gereja, itu intinya yang pertama gitu ya. Nah, dalam kerinduan terbesar itu Tuhan bawa saya, Tuhan tuntun saya akhirnya ada di gereja ini. Ya, bukan sebuah kebetulan, saya yakin itu karena dulu saya tinggal di tempat yang berpindah-pindah karena saya ikut orang ya. Jadi sekolah itu membiayai diri sendiri sambil ikut orang gitu ya. Jadi di mana tempat orang itu tinggal ya saya tinggal di situ gitu ya. Waktu itu saya punya teman dan dia mengajak saya tinggal di rumahnya, dan rumahnya kebetulan di dekat sini gitu ya. Sebelumnya saya tinggal di dekat sekolah saya gitu ya, tapi tidak lama karena ada satu dan lain hal. Waktu itu orang tempat saya katanya mau pindah kota gitu ya, pindah kerja, dan saya harus cari tempat lagi, dan ada teman waktu itu ya yang dekat di sini, dan saya mencari rumah yang memang harus dekat dengan sekolah karena saya sekolahnya jalan kaki dulu ya, nggak ada naik motor gitu ya. Akhirnya orang tempat saya bilang, ngapain kamu jauh-jauh ke sana, kata dia. Tuh dekat sini nih ada gereja, katanya gitu ya. Saya ada teman waktu itu di sekolah yang udah di gereja sini gitu ya. Waktu itu tahun 2000 ya, tahun 2000. Pertama-tama saya masuk sekolah di sini gitu ya. Dan kayaknya Bapak dan Ibu Gembala juga belum lama waktu itu di sini gitu ya. Dan gereja ini masih belum seperti ini, masih jelek ya, masih lantainya kayu yang jabuk-jabuk itu, terus yang di sini masih hutan, masih becek-becek kalau kita masuk ke sini gitu ya. Masih banyak airnya gitu ya. Di depan masih banyak tumpukan sampah dan masih banyak hutan-hutannya ya. Nah, waktu itu karena dibilang ke sini, akhirnya saya ke sini gitu ya. Saya ke sini
saya nggak tahu ini aliran apa gitu ya. Pokoknya saya ke gereja aja gitu. Nah waktu saya tiba di sini gitu ya, saya ikutin. Pokoknya pertama hari Minggu dulu gitu ya. Terus lama-lama akhirnya sampai terlibat di dalam pelayanan gitu ya di tempat ini. Dari kolekte, terima tamu, overhead gitu ya. Terus mimpin pujian gitu. Banyak hal gitu ya yang akhirnya saya memutuskan waktu itu bahwa saya harus dibaptis ya. Saya keputusan itu muncul dari dalam diri saya sendiri tanpa mungkin ada dari orang tua gitu, enggak gitu ya. Jadi saya memutuskan sendiri, saya siap ya, karena saya di sini juga belajar, waktu itu diajarin kelas pemuridan gitu ya. Saya belajar, saya ikutin dan saya mau sungguh-sungguh, mau lebih lagi gitu. Dan akhirnya saya ngalamin itu gitu ya. Dibaptis dan enggak lama 2001 bulan 9 saya dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya masih ingat betul itu bulan 9, ada saya catat di diary saya, tanggalnya saya lupa, tapi bulan 9 2001 ya, saya mengalami kuasa Roh Kudus itu, saya berbicara dengan bahasa roh ya. Nah, lama itu berjalan, saya belum terlalu memahami terlalu dalam, tapi di dalam diri saya ada satu keyakinan yang kuat bahwa itu sesuatu yang dari Tuhan. Kenapa saya bilang itu sesuatu yang dari Tuhan? Karena apa yang saya rasakan itu enggak sama seperti apa yang mungkin dunia ini berikan gitu ya. Saya tinggal sendiri ya. Jauh dari keluarga, jauh dari pantauan orang tua, tapi ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya ya, bagaimana Tuhan itu menyertai, menuntun saya gitu ya. Nah disitulah saya ngalamin sesuatu yang luar biasa gitu ya, bahwa memang Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu dia punya kuasa, dan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Ya, jadi dia bukan hanya sekedar roh yang biasa gitu ya, tetapi dia Allah itu sendiri. Dikatakan dia akan memberikan seorang penolong, kalau seorang itu bicara pribadi ya, bukan hanya sekedar satu bentuk kayak gitu ya, tetapi pribadi. Berarti dia punya perasaan ya, kalau dia bisa disakiti gitu ya, itu pribadi gitu ya. Nah, Roh Kudus itu ya banyak mengubahkan kehidupan saya secara pribadi waktu saya menerima kuasa Roh Kudus itu ya. Waktu saya mengalami bahasa roh, dulu sama mungkin dengan beberapa dari rekan-rekan ya, yang bahasanya itu hanya sekedar mungkin 1-2 kata gitu ya. Tapi makin lama kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, bangun hubungan kita di dalam roh kita kepada Tuhan, Tuhan tuh tambahkan kata-kata yang luar biasa gitu ya, yang memang secara akal kita, secara manusia kita tuh gak bisa paham itu gitu ya. Apa sih maksudnya gitu ya. Tapi satu hal yang saya percaya itu adalah bahasa roh yang Allah taruh dalam kehidupan saya secara pribadi ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik terkasih ya, mungkin kita nggak tahu gitu ya, waktu Roh Kudus berikan itu dalam hidup kita gitu ya, membuat kita mulai berkata-kata, apa sih ini maksudnya apa? Nggak usah pusing ya, saudara yakin aja di dalam iman saudara kepada Tuhan, karena apa yang kita minta kepada Bapa kita ya, dia pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita ya, dan dia akan mencurahkan rohnya di dalam kehidupan kita ya. Mari kita akan bersama-sama ya melihat bagian-bagian mengapa kita berbicara dalam bahasa roh ya. Ada beberapa keuntungan yang kita bisa terapkan atau yang kita bisa tanamkan di dalam kehidupan kita ya, bahwa mengapa kita berbahasa roh itu yang pertama adalah bahasa roh ini adalah bukti pertama yang sangat alkitabiah, yang konsisten dari baptisan Roh Kudus ya. Jadi bahasa roh itu tidak hanya terjadi pada saat pertama murid-murid Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kita bisa lihat kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke
4 di situ. Firman Tuhan berkata, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk diucapkan. Terus tidak hanya sampai di situ. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-46. Waktu itu ketika Petrus berkhotbah di rumahnya Kornelius, ya. Firman Tuhan berkata, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, terus lanjut lagi di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6. Di situ Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, jadi bahasa roh itu tidak hanya berhenti pada saat pertama murid-murid dibaptis oleh Roh Kudus pada waktu pertama ketika mereka menantikan janji Tuhan. Tapi itu terus konsisten, ya. Ada murid-murid Tuhan yang lain, ya. Setelah itu, ya, secara konsisten bagaimana Roh Kudus itu terus bekerja di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, dan tandanya mereka berbahasa roh, ya. Mereka berbahasa roh. Mereka dipenuhi dengan bahasa roh itu sendiri, ya. Nah, yang kedua, mengapa berbicara di dalam bahasa roh, ya? Selain ini adalah bukti pertama dari Alkitab, ya, dan yang konsisten, ya, dari baptisan Roh Kudus itu bagaimana kita berbicara dalam bahasa roh. Yang kedua, ini adalah kehendak Allah bagi kita, ya. Jadi bukan kehendak organisasi GSJA, bukan kehendak Bapak Gembala, ya, bukan kehendak salah satu hamba Tuhan, gitu ya. Tapi ini adalah kehendak Allah itu sendiri. Karena itu ada di dalam firman Tuhan, ya. Allah berkata melalui Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Allah nyatakan itu dalam kehidupannya Paulus, ya, bahwa Allah suka supaya kita semua berkata-kata dalam bahasa roh. Paulus juga berkata, aku mengucapkan syukur pada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus seorang murid Tuhan yang dipakai luar biasa, dan dia berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Itulah yang menjadi kekuatan bagi Paulus, itulah yang menjadi kuasa yang luar biasa, ya, yang menyertai dalam setiap pelayanan Paulus, bagaimana dia bisa bertahan di dalam segala tantangan kesulitan. Tentu tidak mudah karena kita tahu siapa latar belakang Paulus, ya. Tapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan dia, apa yang dia alami, apa yang dijalaninya, apa yang dilaluinya, itu dia anggap bukan sesuatu yang begitu berat yang merintangi kehidupan dia, ya, tapi dia memandang terus kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupannya, dan dia katakan bahwa dia lebih lagi dalam menggunakan bahasa roh, ya, lebih lagi dikatakan. Nah, berikutnya mengapa kita berbicara dalam bahasa roh, itu, ya, yang kita harus tahu bahwa bahasa roh ini adalah cara di mana kita punya hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, ya. Roh Kudus dikatakan bagaimana dia bisa membantu kita, ya, di dalam menaikkan doa-doa kita yang tidak terbatas kepada Tuhan, ya. Paulus mengatakan bahwa kadang-kadang kita sulit, gitu ya. Kadangkala kita susah untuk bisa berdoa kepada Tuhan, ya. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan dan penolong, ya. Tapi kita tidak mengerti kadangkala, ya, apa yang terjadi, bagaimana seharusnya kita berdoa mengenai hal tersebut, ya. Tapi Roh Kudus yang diberikan di dalam kehidupan kita, dialah yang akan mengatasi segala kekurangan ini. Satu pengalaman yang saya tidak pernah lupa, ya. Satu kali dulu di rumah kakak saya dulu. Waktu itu saya
tidur gitu ya, sudah tidur. Tapi kira-kira jam 2 itu saya terbangun gitu ya. Dan saya digerak untuk berdoa, langsung saya bahasa roh, saya nggak ngerti gitu ya. Saya bahasa roh, saya nangis di situ. Saya nggak ngerti itu apa gitu ya. Saya cuman bahasa roh, saya nangis, bahasa roh. Dan itu bahasa-bahasa yang baru, yang nggak seperti yang biasa-biasa saya ucapkan gitu ya. Yang saya sampaikan gitu ya bahasa itu. Tapi itu sesuatu yang baru. Akhirnya jam berapa gitu ya, udah mulai pagi gitu, ternyata ada sesuatu kejadian yang membuat saya akhirnya menyadari gitu ya, kenapa saya dibangunkan waktu itu gitu ya. Ternyata ada sesuatu yang akan terjadi gitu ya. Nah, disinilah bagaimana Roh Kudus tuh membantu kita gitu ya, di dalam kita berdoa. Ya, ada banyak kali juga kadang saya nggak tahu gitu ya, saya bisa nangis gitu, nangis nggak tahu kenapa gitu, air mata saya bisa ngalir gitu ya, bisa ngalir gitu. Pernah satu kali Koce tanya saya, kamu kenapa? Kamu lagi ada masalah ya? Dia bilang gitu. Enggak, saya bilang gitu. Tapi nggak tahu, itu semakin dia ngomong itu air mata saya makin ngalir gitu. Saya cuman berdoa bahasa roh gitu, berdoa bahasa roh gitu ya. Nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Kadang bisa di jalan gitu ya, saya bisa kayak gitu, tiba-tiba gitu. Pasti ada sesuatu gitu ya yang Tuhan mau berbicara di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin kita tuh nggak ngerti gitu ya, tetapi Roh Kudus mencoba mengarahkan kita gitu ya, untuk kita bisa memahami ini loh ya maksudnya Allah di dalam kehidupan kita. Ini loh ya, apa yang membuat kamu mungkin khawatir, apa yang membuat kamu mungkin galau gitu ya dengan apa yang ada gitu ya. Tapi kamu nggak tahu nih harus berdoa seperti apa gitu ya. Dan Roh Kudus membantu kita, dan saya dikuatkan kembali, saya dibangun lagi gitu ya. Saya punya sukacita yang baru lagi ya ketika saya berbahasa roh di dalam kehidupan saya secara pribadi ya. Nah, yang berikutnya, mengapa kita berbahasa roh gitu ya? Karena ini adalah sumber dari membangun kerohanian kita secara pribadi gitu ya. Jadi Roh Kudus akan membangun kerohanian kita secara pribadi. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri ya. Kata membangun di sini berasal dari kata bangunan. Ya, kapan saja kita berkata-kata di dalam bahasa roh, walaupun kata-kata yang kita ucapkan itu sama sekali tidak kita pahami dengan pikiran kita gitu ya, tapi ketika kita berbahasa roh maka kita sedang membangun diri kita sendiri secara rohani. Ya, kita akan bertumbuh makin lama makin kuat setiap kali kita melatihnya di dalam diri kita. Ya, jadi mari ya, kalau kita sudah dikaruniai dengan bahasa roh di dalam diri kita, terus bangun itu ya, karena itu akan membangun kerohanian Bapak Ibu saudara-saudari ya. Saat ini saya tetap kuat ya mengikut Tuhan, saya tahu karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya ya. Dan saya yakin juga di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau mau kerohanian saudara semakin lebih kuat lagi, bangun diri saudara dengan bahasa roh. Terus lakukan itu ya. Tidak hanya berhenti di 10 hari pencurahan Roh Kudus, tapi terus bawa itu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada ya. Biarkan roh itu yang akan membangun kerohanian kita dan membuat kita semakin lebih kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya ya, mengapa kita berbahasa roh? Karena ini adalah suatu sarana hubungan yang intim dalam persekutuan dengan kita dengan Allah. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya. Jadi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, jadi ketika kita berbahasa roh, kita sedang berbicara. Ya, kita sedang membangun satu hubungan yang dekat dengan Allah.
ya. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah kita, ya. Ada komunikasi yang luar biasa, yang melebihi dari pemikiran kita, ya. Pemikiran kita bisa terbatas waktu kita ngomong sama Allah, ya. Kita bisa terbatas dalam kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berbahasa roh, ya, bagaimana roh itu yang akan membangun komunikasi kita dengan Tuhan, yang membuat kita semakin luar biasa, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Persekutuan dengan Allah lewat cara ini membebaskan kita dari keterbatasan dan ketentuan-ketentuan pikiran manusia kita. Kita tidak hanya dibatasi untuk hanya mengucapkan sesuatu yang telah kita pelajari dengan pemikiran kita. Tetapi kita dibebaskan untuk mengatakan juga hal-hal yang diajarkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya. Ada satu hubungan yang dalam ketika kita mulai berbahasa roh, ya. Karena itu adalah satu komunikasi kita yang hanya kita dan Allah saja. Hanya roh kita dan Allah saja yang bisa mengerti itu, ya. Tidak ada yang lain, ya. Karena itu adalah komunikasi kita dengan Allah, ya. Di dalam bahasa roh. Kecuali, ya, kalau itu memang untuk membangun jemaat. Kalau itu untuk membangun orang-orang di sekitarnya, maka itu akan ditafsirkan biasanya. Ada orang yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sehingga waktu dia berkata-kata itu memang untuk membangun orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ada satu bahasa roh di mana kita hanya punya hubungan antara kita dengan Allah. Ya, kita berbicara dengan Allah kita. Ada satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya. Nah, berikutnya mengapa kita berbicara di dalam bahasa roh gitu, ya. Karena ini membuat kita sadar akan kehadiran Roh Kudus di dalam kita, ya. Waktu kita terus berbahasa roh di dalam kehidupan kita, kita bangun bahasa roh itu dalam hidup kita, maka kita akan selalu sadar bahwa ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Maka kita tahu, ya, kalau ada Roh Kudus bagaimana kita menjalani hidup. Ya, bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu. Kita tahu ada Roh Allah yang bersama-sama dengan kita. Dan kita akan selalu mewaspadai kehidupan kita, ya. Kemarin Ibu Linda bilang, saya takut, kata dia, ya. Kalau saya berbuat sesuatu, kenapa dia bisa takut? Karena ada Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup dia. Hei, kamu mesti beresin dulu gitu, ya. Ada Roh Tuhan gitu, ya, yang bekerja di dalam hidup kita. Nah, lebih lagi kalau kita terus bangun itu dalam kehidupan kita, maka kita akan lebih peka lagi, ya. Makanya kita perlu bahasa roh itu dalam hidup kita. Kita mesti menggunakan bahasa itu dalam hidup kita, ya. Nah, berikutnya kenapa kita mesti berbahasa roh gitu, ya. Karena ini akan menolong kita untuk mempercayai Allah secara lebih sempurna lagi, ya. Kita manusia punya pemikiran yang terbatas. Kita nggak bisa pahami Allah yang mencipta segala sesuatu, bahkan hidup kita gitu, ya. Kita nggak bisa tuh pahami semuanya gitu, ya. Tapi melalui Roh Kudus itulah yang membuat kita semakin hari semakin mengerti, semakin lebih lagi. Oh, Allah kita ini Allah yang luar biasa ternyata. Ternyata Allah yang aku percaya ini luar biasa, kasihnya besar, dahsyat buat hidup saya. Ya, betapa besarnya pengorbanan dia buat hidup saya. Makanya saya gak mau sia-siakan lagi hidup saya. Saya tahu saya dulunya mungkin orang berdosa, saya gak layak. Tapi karena saya mulai mengerti, ya, karena Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup saya mulai menyadari bahwa Allah yang sempurna itu Allah yang luar biasa, ya. Mari lebih lagi di dalam kita menggunakan karunia yang Roh Kudus sudah berikan buat hidup kita, yaitu bahasa roh itu, ya. Kita bisa memahami, ya, Allah lebih lagi di dalam kehidupan kita. Kita bisa mempercayai dia dengan lebih sungguh lagi, ya. Kita bisa mengembangkan kehidupan di dalam roh kita
Karena ini adalah satu langkah iman kita, bahwa setiap pernyataan dalam bahasa roh itu merupakan tindakan iman di dalam kehidupan kita. Allah mulai membawa ya kita dari suasana membangun diri sendiri kepada tingkat membangun ya tubuh Kristus di dalam kehidupan kita. Setiap fase di dalam kehidupan kita ya adalah langkah yang akan membawa kita ya ke satu tingkat iman yang lebih lagi dalam hidup kita ya. Gunakan ya bahasa roh itu. Kalau saudara sudah dipenuhi dengan bahasa roh itu ya, terus latih diri kita ya supaya kita lebih lagi dibangun ya. Nah, berikutnya mengapa kita berbahasa roh? Karena ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita mengucap syukur ya pada Allah dan menyenangkan hati Allah ya. Pernahkah kita merasa bahwa tidak mampu atau tidak cukup dengan kata-kata kita menyatakan rasa syukur ya? Kalau ditanya orang-orang kesaksiannya apa gitu ya, kalau mau disaksikan katanya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kenapa gitu ya? Karena yaitu terlalu banyak gitu ya. Terlalu banyak apa yang Tuhan buat. Nah, melalui waktu kita berbahasa roh ya. Bahasa roh itulah yang akan menyampaikan ya ucapan syukur terdalam kita yang mungkin terbatas secara akal pemikiran kita. Bagaimana roh itu akan membantu kita ya menaikkan ucapan syukur yang lebih dalam kepada Tuhan. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 17, mengucap syukur dengan sangat baik ya, dengan berterima kasih kepada Tuhan dalam roh, dalam bahasa yang Ia berikan kepada kita, ya mengucap syukur. Dengan cara ini, yang menggunakan bahasa roh merupakan sesuatu yang lebih tinggi daripada apapun yang dapat dipikirkan atau dikatakan oleh seseorang. Hal itu merupakan suatu terobosan terhadap keterbatasan kita dan melayani Tuhan di dalam roh, dalam kehidupan kita. Ya, nah, mengapa berikutnya kita mesti berbahasa menggunakan bahasa roh gitu ya? Kita berbicara dalam bahasa roh gitu ya. Karena ini memampukan seseorang ya untuk berdoa di dalam roh ya. Jadi akan memampukan kita berdoa di dalam roh. 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa dengan akal budiku ya. Roma 8 ayat 26 sampai ayat 27, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus ya. Dalam Yudas 20, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, jadi ketika kita berbahasa roh, mengapa kita menggunakan bahasa roh? Karena ini adalah akan memampukan kita gitu ya untuk kita bisa berdoa di dalam roh kepada Tuhan ya. Dan mengapa kita berbahasa roh gitu ya, karena ini adalah sumber dari penyegaran di dalam jiwa kita gitu ya. Ada kalanya di mana kita merasa letih, ada kalanya kita merasa tidak berdaya gitu ya. Tapi waktu kita mulai berbahasa roh, di situ adalah bagaimana kita dibangun kembali, kita disegarkan kembali gitu ya. Dan mengapa kita juga berbahasa roh? Karena ini suatu pelayanan puji-pujian dan penyembahan kita bagi Allah ya. Ini juga termasuk bagaimana kita menyanyi di dalam roh kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang pertama, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.
Ya, jadi bahasa roh yang kita gunakan ini suatu pelayanan bagaimana kita memuji Allah kita, kita menyembah Allah kita meninggikan Allah kita, ya. Nah, seringkali saat kita berkata-kata dalam bahasa roh, Roh Kudus itulah yang akan menyembah, memuji dan memuliakan Allah. Roh Kudus memuliakan pekerjaan Allah melalui kita, ya, melalui seluruh kehidupan kita. Bahasa roh, ya, akan membawa puji-pujian dan penyembahan kepada Allah. Ya, mengapa kita harus menggunakan bahasa roh gitu ya? Kita berbahasa roh karena ini juga adalah cara Alkitab untuk menjaga kepenuhan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ya, Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya, Efesus 5 ayat 18 sampai 19, ya. Melayani Tuhan dengan menggunakan bahasa roh adalah cara yang tepat untuk memelihara penuhnya kita dengan Roh Kudus dalam hidup ini, ya. Karena itu kita seharusnya melakukan hal ini setiap hari dalam hidup kita. Karena dengan begitu, ya, bagaimana kita akan terus, ya, menjaga kepenuhan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Kenapa di antara mungkin kita gitu ya, beberapa waktu kemarin, ya, ada salah satu rekan kita bilang begini, saya kalau nggak menggunakan bahasa roh itu nanti kalau mau mulai lagi susah, katanya gitu ya. Iya, kenapa? Karena tidak terus-menerus dibangun gitu ya. Hal itu harus terus-menerus dibangun. Jadi kita tuh diajar semakin lebih lagi oleh Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Makanya terus, ya, nggak hanya berhenti sampai di sini, setiap hari dalam hidup kita. Kita mesti gunakan, ya, bahasa roh itu dalam hidup kita, ya. Nah, berikutnya mengapa kita mesti bahasa roh gitu ya? Kenapa ada bahasa roh? Nah, bahasa roh, ya, ini adalah kunci untuk membawa pikiran Kristus ke dalam pikiran kita, ya. Yakobus 1 ayat 26 dan pasal 3 ayat 1a, Yakobus mengajarkan kita bahwa lidah adalah pusat kendali dari seseorang. Lidah adalah seperti kemudi kapal dan seperti kekang pada mulut kuda, ya. Apabila kita menyerahkan pusat kendali itu pada Roh Kudus, maka roh itu akan membawa semua percakapan di bawah kontrol dari Kristus itu sendiri dalam hidup kita, ya. Jadi kenapa bahasa roh kita berbahasa roh, ya? Jadi karena roh itu adalah yang akan membawa pikiran kita, ya, kepada pikiran Kristus, ya. Sehingga apapun yang kita lakukan, ya, waktu kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus lewat bahasa roh, ya, yang dinyatakan di dalam kita, maka kita akan membawa, ya, kehidupan kita, ya, semakin lebih lagi untuk kita boleh mengerti, ya, apa yang menjadi pikiran Kristus di dalam hidup kita. Dengan menggunakan karunia ini, maka setiap hari secara teratur kita akan mendapat kekuatan untuk melawan setiap pembicaraan-pembicaraan yang mungkin negatif gitu ya. Hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lemah gitu ya. Kita tetap berpikiran positif karena kita tahu, ya, ada roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan dialah yang akan menuntun kita, mengarahkan kita, ya. Yakobus 3 ayat 11 dikatakan, Yakobus bilang, ya, seperti air yang pahit, ya. Sesuatu yang ada mungkin yang bisa mempengaruhi kita gitu ya. Ada banyak hal mungkin setiap hari yang bisa mempengaruhi kita itu, ya, seperti air pahit itu, ya. Tapi kalau kita terus berbahasa roh di dalam hidup kita,
ya, kita terus latih itu, maka roh itu yang akan mengarahkan pemikiran-pemikiran kita. Ada banyak hal saya belajar secara pribadi gitu ya. Ketika mungkin diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya, atau tidak sesuai dengan pemikiran yang menurut saya itu benar gitu ya. Nah, itu kadangkala itu itu mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi apa yang saya buat, apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan gitu ya. Nah, ketika kita terus berada di dalam kuasa Roh Kudus itu dan kita terus melatih diri kita di dalam bahasa roh itu, maka roh itu yang akan membukakan pemikiran-pemikiran kita, ya, membukakan hikmat dan pengertian, ya. Apa sih yang Allah mau? Apa sih yang Allah maksudkan? Apa sih yang Allah mau kerjakan? Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa begitu? Kenapa begini gitu ya? Itu pertanyaan kita sebagai manusia. Tapi kalau kita terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus itu, maka Roh Kuduslah yang akan mengajar kita, ya. Kadangkala kita nggak perlu mungkin banyak omong sama orang lain gitu ya. Cukup kita datang sama Tuhan, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita sembah Dia, kita berbahasa roh, kita bangun diri kita, maka Roh Kudus itulah yang akan menguatkan kita. Roh Kudus itulah yang akan membukakan, menyingkapkan bagi kita, ya. Jadi luar biasa ya bagaimana karunia Tuhan yang luar biasa itu yang Dia mau berikan buat hidup kita. Itu tidak hanya sekadar sebagai penolong biasa bagi kita, tapi penolong yang luar biasa buat hidup kita orang-orang percaya, ya. Jadi mengapa kita harus berbahasa roh gitu ya? Mengapa kita menggunakan bahasa roh? Ada banyak hal tadi manfaatnya yang kita sudah sama-sama dengar, ya. Mari ya, saudara yang sudah diberikan karunia bahasa roh itu dalam diri saudara, terus latih itu, terus bangun itu, karena akan ada lebih lagi. Roh Kudus akan terus nyatakan di dalam hidup kita. Saudara yang belum berbicara dengan bahasa roh, datang kepada Dia, minta kepada Dia, karena firman Tuhan bilang ya, ketika kita minta kepada Bapa kita, maka Bapa kita akan memberikan itu dalam hidup kita, ya. Dan Tuhan bilang ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh haus dan rindu akan Tuhan, Dia yang akan memenuhi setiap kehidupan kita, ya. Saya akan tutup dengan satu ayat ini, ya, Yohanes 7 ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, Yesus bilang barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Yesus, ya, dan minum, ya. Saudara haus malam hari ini? Kalau enggak haus, maka akan sulit buat kita, ya, karena kita nggak akan minum gitu ya. Jadi kalau kita haus, bayangkan saudara kalau seharian ini saudara tidak minum gitu ya, terus saudara baru malam hari ini gitu ya, baru ada saudara lihat air minum, ya pasti saudara akan minum itu air sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah sama juga malam hari ini, seberapa besar kehausan saudara ya, seberapa besar kerinduan saudara, ya sebesar itulah bagaimana Allah akan memenuhi, memuaskan ya kehidupan kita. Mari pada malam hari ini masing-masing pribadi kita gak usah lihat kiri kanan saudara, gak usah pikirkan yang lain-lainnya, pikirkan satu saja. Katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku haus, ya, aku mau minum. Tuhan Yesus, aku haus, aku mau minum. Air yang Allah alirkan di dalam kehidupan kita itu tidak sama seperti air yang setiap hari kita minum. Kalau kita minum air yang setiap hari kita minum, kita haus terus. Tapi air yang Allah alirkan dalam hidup kita, satu air yang sangat-sangat menyegarkan, yang tidak bisa kita dapatkan dari manapun. Malam hari ini Allah tahu, bahkan jauh kedalaman hati kita masing-masing, seberapa besar kesungguhan kita
seberapa besar kehausan kita kepada Dia. Waktu saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika di rumah saya mengerjakan sesuatu, saya cuman menyanyi buat Tuhan, saya menyembah Tuhan dengan kata-kata yang terbatas. Tapi Roh Kudus yang sama itu, Dia mencurahkan lagi. Karena Dia tahu saat itu saya haus. Dia tahu saat itu saya betul-betul merindukan Dia. Bukan masalah tempat, bukan masalah lagu yang kita nyanyikan, bukan masalah musik yang mungkin dimainkan. Tapi masalahnya hati kita dengan Tuhan. Bukan siapa yang akan menopangkan tangan buat kita. Roh Kudus akan diberikan tanpa harus ditompangkan tangan. Kalau engkau benar-benar haus, yuk datang sama Tuhan. Datang dengan sikap hatimu, sembah Dia. Aku haus. Aku rindu Engkau. Aku perlu Engkau. Penuhi aku Tuhan. Penuhi kami ya Roh Kudus. Bapa, kami minta kepada Engkau.